22 kejadian ini sebagai gambar umat nantinya setelah rela kematiannya. Kadang bikin Rasul sedih, bingung. Ada kadang bikin Rasul bahagia dengan melihat kenyataan yang terjadi pada diri umat. Dilihatkan Allah berkata, bayangkan neraka dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris saja ibah masuk ke dalam surga karena keluar lagi sampai lagi. Dahulu Nabi Idris itu hendak coba-coba merasai mati nalai. Ibah mati dibawa berjalanan ke dalam surga oleh malaikat. Imbah dibawa ke dalam surga karena hendak mati sidin tadi berbunyi. Sampai Jibril berkata, ucapan maka ini kalimatnya, bukan di mana kalimat tadi. Keluarlah wahai Idris. Ujar Idris, aku sudah mati. Itu kan coba-cobaan aja semangat, sekedar marah saya. Tapi ujar Idris alaihissalam, orang mati kan salah satu syarat sudah masuk surga dan aku memenuhinya sudah. Keluar diharamkan nabi-nabi masuk surga kecuali Rasulullah. Yang keluar nak boleh dah jangan Nabi Idris sandal aku tertinggal. Dah ada apa juga di malaikat nukar di dunia aja. Lain. Ini berkah masuk surga mengambil aku. Pas mengambil ada keluar lagi. Nah di malaikat diwaluhinya aku. Ya Tuhan biarkan dia hamba. Biarlah sesuai dengan keinginannya. Yang diangkat ke langit. Makanya Nabi Idris ada banyak kisah tentang surga sehingga karena mau keluar. Rasulullah keluar, ia mengisahkan tentang surga. Ujar baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kena umatku masuk ke dalam surga. Yang dikisahkan Rasulullah, tiap orang laki-laki masuk ke dalam surga dia punya istri 12.100 orang. 12.100. 12.000 itu dari kalangan bidadari. Imbah itu 100 itu 99 itu kalangan manusia. Nah saya untuk bini sini di dunia. Nah 100 itu kalangan manusia, 12.000 bidadari. Dikasih Allah dari 100 ini kalangan manusia termasuk bini sidin di dunia. Berkumpullah huruf bini lawan laki di akhirat. Berkumpul. Iya leh, kayak apa? Bila penghuni surga lebih tinggi menginginkan kehadiran di dalam kehidupan akhirat. Misalnya bininya yang masuk surga, lakinya masuk surga. Nang bini ini misalnya tertinggi derajatnya, ini ahli tahajud. Nang laki ini mengajuti bini habangun. Lalu masuk tertinggi levelnya. Nah, nang bini ini bisa menarik nang laki ke surga lebih tinggi. Ya Allah, ulun rindu dengan suamiku. Ulun ingin bersamanya ya Allah. Angkat derajatnya nah boleh. Tapi nang di atas kadang mau ke bawah. Tapi nang di bawah kawan ditarik ke atas oleh penghuni surga yang lain. Di situ saling bergegangan jadi saling merindukan, saling menggembirakan, membahagiakan kayak dari kiri dengki itu ada menguatkan ada. Panggilan bakal lain besasahan itu jauh lalu. Maka tanda ahli surga itu tidak ada kebencian pada dirinya. Ini memandang orang itu kalau ahli surga itu nang baiknya aja, nang buruk kadang mau memandang. Nang bagusnya aja. Kalau orang nang ketujuh memandang nang jeleknya itu dah baik. Cakanya acil itu panjang hitam banget. Jangan dipandang panjang hitamnya, cari baiknya.
Pak Acil itu kan betul pamamayang tapi baik kan mana orangnya. Semalam pun diberi sini durian dalam biji-bijinya. Nah, modelnya pandang baiknya tuh. Pak Acil tuh betul pamamayang tapi orangnya pamulihingan mulai pagi sampai sore per hektar. Ada yang bagusnya tuh nah, yang kita tadi ambil. Nah, jadi ahli surga itu mengambil kebaikannya. Dari 22 kejadian yang dilihat baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian unik, aneh nih tapi nyata. Dan kita kaum menjauhinya. Ada sekelompok manusia dilihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia memakan daging-daging yang busuk, daging busuk, daging berbau banget dagingnya. Dia memakan dengan lahapnya, lahap pemakan daging. Padahal orangnya mencium pada tahan, ini lahap banget. Dimakannya daging busuk, daging bercampur dengan ulat belatung. Nah, dia lahap memakannya. Betapa ya Rasulullah. Ya Jibril, manhum siapa mereka? Hum ummatik ya Rasulullah, mereka umat pian. Ummati, naam ya Rasulullah. Apa yang mereka perbuat di dunia ya Jibril sehingga mereka mendapatkan azab sebegitu hina di akhirat? Itulah umatmu ya Muhammad. Ketika di dunia dia senang menceritakan kejelekan orang lain. Dia senang menyambati orang lain. Dia senang menggibah orang lain. Dia senang menghoyak orang lain. Dia senang benar membicarakan kemaluan orang lain. Gibah ini dan sangat kuat perbuatan jar kita tuh itu mau tani kita, mau tani. Pianlah menyambat orang itu misalnya nampian sambat itu sudah bertaubat dengan Allah. Maka menyambat ini kadang mati kecuali tergawi dosa yang disambatnya. Dia akan menggawi apa yang dikuyanya. Jadi gibah ini kayak perbuatan mau tani itu nah bagi pelakunya. Pin menyambati orang itu bertaubat dan ada hulu kamcila. Nah, macam-macam disambat. Mana orang misalnya menyembah yang mana orang kita sambatilah bahari kan luar biasa orang tuh. Padahal yang kita sambat ini orangnya bertaubat kan. Nah menyambat ini lah kada bakalan orang yang mati jadi menggawi orang dosa yang disambatnya. Itu bahari maling ikhlas kadang mati yang menyambat digawi jadi maling. Dan makanya kenapa gibah itu bisa jalan kembali itu kepada diri. Jangan menyambat, apalagi tersambat. Menyambat itu yang baik-baiknya aja. Maka tunggu giliran pian akan mendapatkan sebagaimana ini. Ma orang kata untuk mereka dikasih Tuhan rezeki bagus menyembahnya punya datanya Allah. Dan kalau itu nada, tunggu giliran pian. Keluarkan yang baik-baik kalimat karena kalimat itu kembali kepada diri kita. Makanya kenapa Islam itu mengajarkan yang bagus-bagus saja. Karena setiap apa yang ada pikiran kita itu kan kembali ke diri kita. Allah memandang apa yang tersirat di hati hamba. Kalau kalimat Tuhan gini, Inna zonni abdi aku sesuai dengan keinginan hamba. Oh, itu. Apa yang hambanya ingin? Bila kita menyambat orang, berarti kita ingin itu. Sampaikan yang baik-baik supaya yang baik itu kembali kepada diri kita.
Bahkan satu doa yang paling dikabulkan Allah adalah doa kepada orang lain, dan orang lain itu kada tahu pada kita doakan. Itu cepat banget kabulnya. Lihat orang lain di jalan, ya Allah, mudahan sedunia Allah. Pemikiran di jalan, mudahan sehat sedunia Allah. Sehatkan sedunia Allah. Panjangkan umur segala mudahkan segala kesehatan. Kita doakan orang tadi. Nah doa itu kembali kepada diri kita. Ujar malaikat, ya Allah kabulkan doanya, tapi dahulukan dia dahulu. Nah itu. Jadi malaikat menyahut mengaminkan doa, tapi malaikat pulang meminta kepada Allah, dahulukan dahulu doa Tuhan dirinya dan mendoakan orang lain. Jadi mendoakan orang lain itu sebenarnya mendoakan kita seorang. Makanya assalamualaikum kita ucapkan. Itu mendoakan, coba lihat ketika kita mau ucapkan salam orang langsung menjawab. Sampai dipikir wajib menjawab orang yang memberi salam. Artinya wajib kita mendoakan balik orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahkan dilebihi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ulang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Wa ridwanuh. Nah gitu. Kalinya panjang lagi segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waridwanuh, jadi kan dia bisa lagi panjangan malah jadi naon ditahu lagi semuanya. Nah ini dua artinya bila orang berbuat baik balaslah dengan lebih baik. Islam mengajarkan gitu, balaslah kebaikan orang lain dengan lebih baik, bukan sama lebih baik. Jadi bila pintu katujuh memberbuat baik itu hanya dirindukan surga. Tapi bila menyambat orang baik, kenapa diumpamakan orang makan daging yang busuk lahap? Coba lihat orang menyambat orang tenang kayak lahap. Itu model mukanya tuh lah, modelnya kayak apa ya? Serius banget, kayak heboh banget, nang kayak nyaman banget tuh mengisahkan. Soalnya kalau kalau bilang gitu. Jadi macam-macam gayanya tuh gaya makan lahap tuh mengisahkan. Padahal yang dikisahkan lakinya sama. Dosa lah dosa. Yang bisa laki misalnya lah bola pangantutan misalnya. Kisahkan misalnya. Kalau kita tuh pengantutan mereka daripada pengantuk tetangga, sampai tetangga tahuan laki kita tuh kantutnya bau banget misalnya. Jadi lewat laki ini disambut tetangga, kantutnya lah terkajut sih. Apakah baunya sampai menyebar ke sini? Ini misalnya. Padahal nang ini ampun gawe tadi. Hanya ada kalimat Abu Bakar kepada Sayyidati Aisyah, wahai anakku, rahasia rumah tanggamu jangan sampai ada yang tahu. Nah, walaupun seekor cacat, kayak apa? Saking sering menjaga rahasia. Apalagi yang paling berat disambat adalah paguruan. Nah, jangan menyambat. Kan setiap manusia itu ada sisi jelek. Yang tahu lawan sini. Biar banyak berguru di mana-mana. Betul ada sisi orang baik kalau kawan jangan disambat. Itu menghilangkan berkah ilmu kita. Menghilangkan berkah. Jangankan nang guru, wali aja banyak disambati orang. Jangankan wali, nabi disambati orang. Jangankan nabi, rasul disambati orang. Rasul kita Muhammad, apa kurangnya? Disambati orang, ini itu. Nah, jangan menyambat. Itu Abu Jahal itu ketulahan non Rasulullah. Rancak menyambati Rasulullah.
Padahal paling banyak melihat mukjizat Rasulullah atau Abu Jahal. Tapi kerancakan menyambati Rasulullah. Lalu katolah Sidin kada hendak membalas Allah nang membalas apa? Allah nang melawan akan apa hamba ini kalimatnya man adali waliyan faqad adantahu bil harb. Barang siapa nang mengalahi waliku, mengalah itu menyambati, menghina, memaki, menyakiti hatinya. Aku menyatakan bakal lahir lawan ini jalan taala. Hal itu perang, aku menyatakan perang lawannya. Allah Ta'ala jadi musuhnya kabar. Ada harapan dapat berkah lagi. Nah kayak apa? Jangan sampai disini tadi. Ingat kalau pelajaran berharga ketika Nabi Musa belajar lawan Nabi Khidir alaihissalam. Au bisu'al dan pengumuman tadi. Kan disuruh Allah belajarnya. Nabi Khidir itu lakukan sini aneh-aneh ketika itu. Naik kapal dibungkus surang kapal orang masuk belok. Maaf Nabi Musa. Kenapa biang bongkar siang bebanyak kapal orang? Diamnya Nabi Khidir. Sampai ke tabing orang ngelihat anak kecil tarikin diputarsin kepalanya mati. Wah, Nabi Musa pilih apa membunuh anak orang? Wah, kacau Nabi apa ini? Mulai deh ada tahan lagi. Parut lapar, ada rumah orang pindah rubuh, ujian Nabi Khidir kita baiki rumahnya, kita bagusi. Umpat dia betukan, karena guru betukan, umpat dia sampai paruh leher. Jadi bisa kada jadi apa-apa nih. Jangan kada tahan lagi sudah orang disambut lagi. Kamu kada bakalan sanggup kata Nabi Khidir mempatihan. Pacaran sudah napa-napa nampin gini dari mana dipacaran Nabi Khidir. Kamu tahu lah ya Musa. Kenapa kapal dari kebulungi? Di situ kan ada raja kapal dengan baik diambil raja. Ini milik orang miskin. Lubangnya supaya berbanyak, makanya taruh satu pemeriksaan dari supaya kada diambil, mau diambil kasihan kirinya ada lagi pencariannya. Nabi Musa. Aduh hanya raja bentah. Memang akan dari nampil bunuh itu bila gagal kan membunuh abah mamanya dimatiinya. Kasihannya kena masuk neraka. Aku minta izin lawan Tuhan untuk supaya masuk surga. Kau paksanya masuk surga. Kau mati yang masuk surga, mama abahnya selamat. Mantap banget ya Musa. Gampang lah sebut lagi rumah itu para anak yatim berdua. Di bawah situ ada harta peninggalan abah mamanya kayak peti itu nah. Tuh kena menyakan diletakkan rubuh diambil orang, makanya aku baiknya supaya bila gana mencari peninggalan kuitannya. Baik ada mantap benernya Nabi Musa mengkait itu berguru lagi ada kau lagi Nabi. Ayo. Nabi Khidir. Jadi nang kayak apa aja bahkan kan kalau pian lah lawan wali itu nah. Wali itu 3 syaratnya mungkin hendak zazal karamah sidin. Pertama yakin dengan kewalian sidin, yang kedua jangan ragu, dan ketiga jangan mengiktiraf, menyambat bahwa wali apa sama hal lawan manusia lain. Nah itu kan kada dapat berkah. Pian telah tadi menyamakan sidin lawan lain. Pian menghinakan sidin sama lawan yang lain. Kita muliakan,
karena Allah pun memuliakan sidin. Kayak apa caranya? Nah, jangan ragu dengan kewaliannya, dengan yakin dengan kewaliannya, jangan mengiktiraf. Jangan sampai mengiktiraf menyambat bahwa wali apa misalnya nang banyak bini itu jangan gitu. Wali itu begini banyak supaya juriat dan alim-alim itu banyak. Coba datuk kalampayan, katakan bini sini Saikum aja Kalimantan aja lengkap. Kalimantan saya kan bini sini banyak, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kan? Sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, juriat sini bahkan sampai di Makkah ini banyaknya. Juriat datuk kalampayan tambarakat sidin tadi begini banyak anak sidin alim-alim pun yang berdatang. Ya bila abahnya wali, anaknya wali juga, jakanya abahnya tuh Bangkok, anaknya Bangkok ada, nah Bangkok. Makanya bila ada yang Bangkok, ayam bini datang ada, nah datang. Nanya wah, itu yang Bangkok ada kawin makan ada ayam muda yang bini, nah datang, ayam bini datang, ambil keturunan kan. Makanya dalam riwayat, Sayyidina Husain itu Nabi Nisiden jumlahnya 511 orang. Sayyidina Hasan, Husain kan meninggal di Karbala. Sayyidina Hasan punya istri 511. Tapi kan dengan banyak Pak angkat. Pernah saya menikahi perempuan langsung 4 pernah. 4 orang satu akad nikah. Wah, aku terima nikahnya bulan Habib bulan bayar satu tempat langsung saking orang hendak mengambil barakah. Hanya banyak benar dilihat Sayyidina Hasan Andi Al-Mahmud Al-Hamsi As-Samit Al-Qab Al-Jufri paling banyak, paling suhunya para marga itu anak Idrus riwayatnya kayak itu. Lalu kembali. Lalu ujar sidin yang ketiga jangan sampai setelah yakin mengiktiraf, jangan sampai pian tadi menyambat lawan sidin. Mengiktiraf itu menyambati takzim. Apakah yang dilakukan sidin? Jangan kita tadi memandang mangkada baik. Karena dulu ada Abdurrahman Al-Jufri ngarannya. Jadi orang ini hendak minta banyu, karena guru mengisahkan anaknya ini mau dia sakit parah luar biasa. Datangnya kan Habib Al-Jufri Abdurrahman. Bib minta banyu, bib lah hadir anak umum jaring bib pas sakit parah lawas bener kadang mau ampi di kita racing gugut tuh nah. Sampai betunggi-tunggi nya kesakitan. Jadi Habib adanya dahulu lah aku menanam nih kayak kambang tak kemananam masih nanam. Orang tuh mulai hendak asar datang itu ajan asar Habib tuh kada sembahyang ada terus jangan tanamannya. Kalinya menyambat tamu nih Habib apa kada sembahyang nih. Wah kacau Habibnya nih. Nyambat gitu aja. Apaan hebatnya Habibnya. Anda sudah maghrib, hendak bulik kisahnya setengah jam tadi. Jadi menghendak lah itu ambil situ ada banyak di ruangan situ botol. Buka aja ruangannya kayak bilik dibuka Habibnya sembahyang situ. Nah menyuruh tadi di situ sembahyang sama. Ya nanyanya terkajut. Kalau lain di sini itu ada juga. Ambil di situ bawa ke situ ke ruangan sampai ke ruangan ada pulang Habibnya di situ ada di luar ada objek sini aku bisa membagi orang sampai itu di sini menjelang situ sembahyang situ berzikir jadi jangan maaf kalau tadi mengiktiraf ya menyandang ya terhadap ini di sini kalau tadi mana
tanda makan terbanyak terkena minum makan di sini nyamannya itu juga. Dan jangan menyambut, jangan mengiktiraf karena kita ada tahu oleh kemuliaan para dulu pernah aku di zaman Datu Sanggul itu diberitakan sama teman ada sembahyang. Jadi bila hari Jumat kandidat Raja Tamjidahlah dua dulu punya peraturan siapa yang kada sembahyang hari Jumat diambil barang di rumahnya satu persatu diambil. Selain kada sembahyang Jumat itu sebanyak 55 kali, 56. Berarti pas setahunan lamari dipan nang wadah ini diambili habis tertinggal panci aja lagi. Ujian nang bineka menkawa Jumatnya sambahyang lah. Habis deh barang kita diambil disita karena pengen kada baju mahat. Ini memang kayak itu ada kalimatnya. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat dengan sengaja. Mantaraka salatul Jumatan muta'ammidan yang mengerjakan meninggalkan sembahyang Jumat dengan sengaja. Falyatasaddaq bidinarin, wajib punya bersedekah 1 dinar sebagai mengganti kada sembahyang Jumat. Berapa sedinar tuh? 4 gram saperapat amasnya kali 1 juta. Nah, jadi 4 juta saperapat. Minyaknya. Fa'il lam yastati panispuha, bilanya kada kau membayar dinar separuh barang berarti 2.100.000. Nah bila kita meninggalkan sembahyang Jumat dengan sengaja wajib pian membayar kafarat 2.100.000 bersedekah. Maka itu baik berjumat lah, makanya baik berjumat. Nah dahulu diterapkan ini diambil sebagai ganti di rumah habis barang ampun Datu Sanggul. Ya nang sini tuh ampun kada sembahyang orang tuh. Mun kita sapu hidup di zaman sini bisa 4 jam menyambati itu kita kada hidup di zaman sini kada tahu kisah. Sekalinya dinampakkan Allah Ta'ala karamat sini. Pas orang hendak sembahyangan baudu sini kada lagi baudu nang kan di situ kayak susumuran ada kaitan atau sungai. Orang bahari jangan ada bakolan ada sungai. Sini betajun baudu nawaitul wudu asyik. Keluar tangan aja basah lawan muhabbatis baju ada. Baju mantap banget. Nah makanya di fikih itu boleh baudu betajun. Nawaitul wudu di atas jabatan. Hanya timbul tapihnya aja karena tunggul itu kata itu bau tadi sini sembahyang sih di masjid sakilan awak parang pada lantai bulik sini. Nah kisahnya aku sih datang di Makkah ini ada orang anak kajutan orang bayi di sini beberapa ada. Insya Allah orang wali ini ada gegempangan. Nah, ya nak ambut nih basinin datang kalampayan mulai Makkah membawa kambing dalam kain putih. Karena sidin yang wafat, kamana Tuan Alim, kamana Tuan Alim, kamana Datuk, hendak kamu Datu Sanggul. Aku hendak mainan mulai Makkah mainan isim abutai. Kenapa pun mailangin nak kada sembahyang itu ujarnya ketahuilah 55 kali 56 kali aku berjumpa di Makkah dia waktu Jumat. Nah, ya orang tahu sini sembahyang di Makkah. Jadi dia tuh Sanggul itu bisa berpanjang timbul di Makkah. Harap ilmu sidin itu. Ya ada wah ini guru pindah harap ya.
ditantang oleh nang murid pun bisa nagurunya kamakah saya di sini berpingkut lah di sini mereka mana umpat. Nah ya nambah tiga mengikuti jubah sih bawa sepanjang di sini jangan dibuka menghadap musuh 4 jam berat itu tengah jam dah buka di sini masih haji guru di sini aku pulang balik pipi di sini kan kalau datang dengan bunga ini datu sanggul Allah kamakah sih. Artinya orang mengiktiraf kalau sidin padahal sidin tadi sembahyang di Mekah. Wah ini banyak orang nama awal beda aja. Jumat di Mekah lawan di Indonesia tadahulu 5 jam. Nah, karena kalimat ini lah kita sidin di situ berapa jam seharian begitu. Jumat langsung masih sore boleh sidin tawaf. Orang berpenjara langsung di patah kita tawaf dari Jumat seharianan hanya boleh pulang kampung. Sama wali katong tuh, wali katong ternyata katong tuh tersembunyi. Sidin itu kenapa sebut katong berkhalwat 30 tahun menyurangan amalan sidin Quran ya. Quran sidin dan Quran halus tuh biar sampai hilang hingga tuh pasti membulak balik hari-hari. Khalwatnya kuat banget sih. Itu wali katong itu sembahyang ke Makkah serangan ya. Orang Banjar ambut beilang anak mana? Itu hendak kano artom ali apa? Bapak, mainan kawan di Makkah naik kaji Jakarta aja. Bujuran naik kaji sidin. Bujuran. Ayo kita buktikan lah. Nya waktu sini sembahyang di Makkah. Tapi sidin, aku aja kan udah yakin juga karena waktu nang di sini di Banjar kada bertamuan nang manasik nang kumpulannya tuh. Tapi di Makkah bertamuan. Tetak sidin nih, hendak memastikan bujur kada sidin. Aku ada cuma buat sandal capal kok. Yang kayak di dalam jungan sidin tuh. Kita buktikan ya di tengah orang kampung sampai ke rumah wali katong Waalaikumsalam masukkan ya sidin. Iya, ini orangnya sidin hendak membuktikan lah. Ada kalau membuat sandal ini ada di sana di Amerika. Nah ya kalau mas sandal di Makkah semalam, ulun ada yang duluan menatap tapi kan ditarinda padahal pantesan tidak rambut sidangnya hendak disambung pas tatakannya curang pas ini nengok aku di Makkah nah hanya orang abut di kampung ini wali sidin wali ya nama ulatan rumah sekampungan tuh rumah sih saya buruk banget malah menyangkut kayak kandang kambingnya uji sidin tak wah komen diulangkan tapi kawalah tuntung sehari namunnya sehari kada tuntung ada usaha di sini orang wali kada hendak dunia aku uji sidin tadi tuntung sehari ulangkan iya nang tuntung sehari tukangnya pan 200 orangnya datang diulangkan jadi ya nama sidin itu sehari aja diulah tuntung betul bulikan isoknya tuh nah orang tapi berdua lagi kurang sempurna esok hari berdua lagi menyempurnakan dia lagi sedikit di atas itu ada waktunya sih esok berdua tuh naikkan ke atas betukan sambil berpanggilan nyebut tetangguhan karena tukang berpanggilan naik tukang ini berdua tuh harus berakuran bila kadang berakuran berrambutan ya nang pirot rumah orang tuh jadi harus cari tukang tuh nang sairama satu sama lain berrambutan habis gitu jangan sekom nang kayak ini aja pada hari menyambut pada menadi senior saya kepak ada satu gambut nyaman lagi jangan sekom sambil berpanggilan di atas tuh terunan makan siang makan sih ada senior satu gambut dah gula ini sih cuma satu gambut lo pokok pembina penukan ini sih ada datang suraman sih dia
Lo paham lagi karamat siden. Wali mah pahandak tegerete. Yang ulun bepantiran anak siden. Jalur kisah tentang karamat wali katung. Yang langsung anak siden dan kisah kami kayak aja. Pada suatu malam ulun tuh hendak mana makan durian. Bah, mana ya bah orang baju durian sih. Pada musim lagi nak kayak ujar wali katung. Enak lah, ya sih jangan anak. Biasanya ruai kalau kada musim ngalih durian tuh. Kalau abah keluar Imba Isa sebelum jam 1 tuh datang si Den membawa durian. Durian kenal tuh. Ya kita durian untung tuh nah. Kenal Imba itu pula melawan kacang hijaunya, lawan nyornya. Jadi dibelah anak bangos si kemendak durian kerja anak sama kisah malam buka jadi buka di rumah orang tuh ada 11 presiden ada kemanakan ada anak dibuka pas 11 biji durian itu pas saroma sebiji seorang Roja sidin menandaknya ada bagian keulah bubur kacang jadi orang memberi orang ulah abangnya di mana mbak ulihan tadi Pak kalau ada orang menjulung hendak mana nih durian ini kacang hijaunya nah ini mah pulang menunya gula habangnya ini orang tagaretik banget Allah bubur kacang jangan anak pantas sini orang langkap menjulungi ulah enak asa lanjut di situ usulnya ulun jenang anak tuh ucap ya Allah betapa mudahnya Allah telah mengabulkan hajat tuh padahal kada musim durian berkat kuitan wali itu karamat malaikat terkenal sih ini wali itu bila terkenal bulikan danyanya sopan wali itu bila mulai wali itu makanya wali tersembunyi itu makanya udah nyamuk terkenal itu mulai luar berparat sampai ke sana bila orang dekat tahuan mati yang sudah jadi nah itu wali mastur ini ada wali maskur itu yang terkenal ada wali mastur ini kadang dikenal orang malah bila dikenal sih nak bulik sih supan dikenal ya Allah tabungkar ya Allah kawalian Allah ada wah ini kadang nah ya kalau nah itu ada dusta kalau mentong kok nah kayaknya kan percaya jen dah gitu lah ada orang itu ada malah yang menangis bilang kawaliannya itu ketahuan ulun ada besi kawan ujuran billah turun anggap bilang mawali sudah ulun dudukkan di masjid tadinya teras kan bahasa bayan Johor ya kata jam 1 tidak cakap istilah yang bahasanya kita dulu cakapnya kemana asli kita negara dengan kita sudah kita makan di sini kira-kira ada suatu jam dari orang antara istimewa ada sebungkus 11 bungkus datang kalimatnya ini aja ini jarang mama tadi mama ada makan tamu di rumah ulikan dah sayang siapa mama kan antara sama Sigit ya Allah dan sana aku secepat itu doai kamu sini cuma makannya hanya masuk sama Sigit hanya sebagian ya Allah nadanya gitu ya tuntungnya itu makan bilang kerja nggak ada aku sempat namanya itu ya Allah jangan balas kebaikan ulun dengan istighfar ulun cuma bahasa kita tuh sekedar bergayaan gitu tapi Allah melujuran orangnya biasa aja jelas wiyo aja gitu. Tapi motonya karamah ulun katanya apa amalan sidin itu menghantar saya kompak datang ulun datang sidin itu sembahyang dari jam 1 tuh sampai kena subuh pada bagian 3 malam ulun mau pakai dasar impian Allah sembahyang bila jam 1 sampai subuh ada lagi yang terdengar suara telah nyoba doanya kayaknya ya Allah perlambat waktu pagi rindu dengan ya Allah ulun rindu dengan ya Allah perlambat waktu pagi
Ada kita kalau capati kalau orang lagi asik. Itulah rahasia kemudian seseorang apabila orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisi anak hafal Quran anaknya. Berkat doa kuitannya. Insyaallah dalam punya dia. Sikum wajarah bertinggi hafal Quran dan tenang terakhir hafal 18 juz Senin tadi. Sering gawian biasa. Baju badan ada orang kayak panas di jaruk sini, kuning dijual si pancokan. Itu aja gawian sini. Mana gaya ini bakaran pakai kentang, itu tangan kan kuning juga. Lucu sini tertawa. Kamu saja senang lagi sederhana. Dan kita paham dunia dari para wali adalah segala lewat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, menyayangi kita, merahmati kita. Mudah-mudahan kita berjumpa berkumpul dengan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina zukhrina wa barakatina wa lana Muhammad al-amin wa lana wa lana wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna tub alaina taubatan nasuha narju rahmatik sallimna ya fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من جد ما يسيبون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا تقبل يا كريم. الحمد لله.